Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andreas yang berbagi cerita. Kita akan membaca surat Al-Hajj ya, sehubungan dengan sudah mulai diberangkatkannya jemaah haji Indonesia. Mudah-mudahan jemaah haji kita tahun ini akan banyak yang menjadi haji mabrur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Sadaqallahul azim. Kita baca terjemahannya. Hai manusia, ya ayyuhan nas, bertakwalah kepada Rob Bakum, Robmu. Sungguhnya kegoncangan hari berbangkit itu adalah suatu kejadian yang azim. Yang azim ini kejadian yang terus panjang. Jadi kebangkitan itu panjang. Jadi ini kita akan mengalami kebangkitan umat manusia 7 abad berikutnya. Jadi 7 abad kemarin masa kehancuran manusia. Jadi moralitas, penindasan di mana-mana. Jadi teknologi yang dikembangkan oleh umat Islam di 7 abad pertama itu ternyata digunakan oleh orang-orang yang memenangkan perang salib ya. Eropa itu memenangkan perang salib. Itu digunakan untuk menindas manusia lalu merusak alam. Jadi bangsa Eropa itu sudah melakukan perusakan alam yang sangat besar, memusnahkan bangsa Indian di Amerika, memusnahkan bangsa Aborigin di Australia. Jadi ini bangsa Eropa ini 7 abad ini telah melakukan penistaan kemanusiaan yang luar biasa. Nah, ini kenapa 7 abad? Karena 7 abad pertama itu manusia dibangkitkan, tapi sejak abad pertama Hijriah ketika umat Islam mulai menguasai dunia itu terjadi keserakahan. Memang udah dibilang di kitab ini bahwa orang-orang beriman itu lebih serakah dari orang kafir. Ya kita bisa lihatlah orang-orang yang ngaku beriman sekarang kan serakah. Jadi nggak seperti nabinya, mereka mengaku mengagungkan nabi, tapi realitas nabi yang hidup miskin, peduli sama orang lain itu nggak mereka jalankan. Justru malah yang dibilang mereka komunisme segala itu
ya berbagi, makanya mereka banyak pengikut. Ya mudah-mudahan 7 abad ke depan orang mulai kembali Iqra, membaca kitab Quran dengan terjemahannya. Hari ini seluruh dunia terjemahan udah banyak, makanya banyak orang yang membaca kitab ini menjadi mualaf, sementara orang-orang yang beriman ternyata nggak pakai Quran. Terakhir saya dengar ada penceramah wanita bilang dia bicara tentang Allah, tapi dia bilang Quran itu sebagai sandaran. Memang di Quran udah dibilang bahwa nanti dilempar ke punggung kitab ini. Kitab ini menjelaskan siapa itu Allah sebetulnya yang benar, Allah yang benar. Jadi Allah itu kan sesuai persangkaan hambanya. Nah, persangkaan yang benar adalah menurut kitab ini, yaitu Allahu Ahad. Ahad yang harus dipahami. Ahad itu ya Robbil Alamin. Nah, orang yang nggak baca kitab ini nggak tahu siapa Robbil Alamin tuh. Ya seperti ini. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbukum. Nah ini kalau nggak baca kitab ini orang nggak tahu, taunya Allah aja. Padahal di sini diperintahkan bertakwanya kepada Rabb. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. A'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Nah orang yang nggak baca kitab ini ya banyak prasangka terhadap Allah itu, banyak versi gitu. Termasuk Trinitas itu juga bilang Allah itu Trinitas. Karena Allah itu sifatnya dia, kata ganti gitu loh. Makanya dibilang sesuai persangkaan hambanya. Tapi kalau Allahu Ahad, ahadnya yang disebut Bilal ketika di padang pasir itu ahadnya. Ya mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa Iqra, membacanya perlahan-lahan. Mudah-mudahan kalau udah 7 kali tamat dengan terjemahan kita akan dapat Furqan. Kalau kita berlanjut terus mudah-mudahan kita mendapat kedudukan dan hikmah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong di akhir zaman ini untuk melakukan jujur dan memerangi kebohongan di dunia ini, sehingga dunia ini bisa kita kembalikan keseimbangannya menjadi tempat yang baik untuk umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Rabbi adilni murqala sidiki wa ridni muraja sidiki ujalim ladunka sultanan nasirah. Dari Muhammad Andraso Napoleon berbagi cerita. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.